Beberapa hari sebelumnya, Leminsung sangat terkejut dengan pertumbuhan yang sangat singkat dari Apostle dan menanyakan kenapa Apostle menamai dirinya sebagai Park Dojin. Apostle menamai dirinya karena ingin menjadi seorang hunter untuk aktivitasnya agar bisa lebih mudah di masa depan. Namun karena insiden yang Apostle sebabkan di bandara, asosiasi menggunakan korban sipil sebagai alasan untuk menargetkan Leminsung. Menurut Leminsung, jika asosiasi menemukan soal pabrik di Field Paju, maka mereka berdua akan berakhir. Tapi Apostle akan mencegah hal tersebut. Dengan dia yang kini sudah bergabung dengan Guild Reaper, dia juga berencana untuk mengubah semua hunter di kelompok itu agar menjadi pengikutnya. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mereka temukan di sana. Lalu Leminsung menanyakan, apakah sekarang kau bisa mengalahkan Lim Taegyu si hunter peringkat S itu? Dengan kekuatannya sekarang, Apostle pun sudah yakin bisa melawan seorang hunter peringkat S. Di tempat asosiasi hunter, Ketua Jinchul sedang berusaha untuk mengumpulkan bukti konkret dari Leminsung terkait Stardust. Ketua Jinchul cukup tenang karena mengirimkan Miho untuk berpartisipasi dan untuk persiapan dalam keadaan darurat. Ketua Choi juga turut serta untuk bersiaga bersama dengan hunter ranking S lain. Namun hal yang tidak terduga adalah munculnya hunter ranking S Park Dojin yang bergabung dengan Guild Reaper saat raid Paju akan dimulai. Hal itu membuat Ketua Jinchul berpikir bahwa situasi ini sangat menguntungkan bagi Leminsung. Dan ada satu hal lagi yang mengganggu pikiran Ketua Jinchul, yaitu dengan bergabungnya Suho sebagai tim penambang. Entah itu suatu kebetulan atau tidak, Ketua Jinchul berpikir kalau Suho itu memiliki sebuah rencana di balik itu semua. Di dalam dungeon, saat tim penyerang sedang kewalahan melawan monster, Miho pun langsung unjuk kebolehan dengan melawan monster tersebut. Miho melawan para monster hanya menggunakan tangan kosong dan berhasil mengalahkan kedua monster dengan cukup mudah. Namun Miho cukup kesal karena Leminsung tidak berpartisipasi dalam pertarungan, padahal dia seorang hunter ranking A di sini. Saat pikirannya sedang terganggu oleh Leminsung, monster lain langsung datang menyerang Miho yang sedang tidak waspada. Beruntung Park Dojin datang dan menghajar si monster dengan pukulan yang terlihat begitu biasa. Park Dojin pun menasehati Miho agar lebih berhati-hati saat berada di dalam dungeon. Mengalahkan Salamander dalam sekali serang tanpa mengerahkan kekuatan, yang Miho pikir bahwa Park Dojin adalah seorang rookie meskipun dia adalah hunter peringkat S. Namun hunter peringkat S itu memang jauh berbeda jika dibandingkan dengan hunter peringkat lain. Itulah perbedaan besar kekuatan pada hunter peringkat S yang dengan sangat mudah bisa mengalahkan para monster dengan sekali serangan. Dengan bantuan dari Park Dojin, akhirnya keadaan di sini sudah terkendali dan berakhir lebih cepat. Namun menurut Miho, jumlah monster di sini lebih sedikit dari biasanya. Itu karena Guild Reaper biasa mengurus jumlah monster di sebuah dungeon field yang mereka miliki agar tidak membahayakan bagi hunter pemula. Mendengar penjelasan dari Leminsung, Miho pun merasa kalau ada sesuatu yang mereka sembunyikan di dalam sini. Akhirnya mereka menuju ke ruangan boss dungeon, dan Leminsung sangat percaya diri kalau hunter dari asosiasi pasti tidak akan bisa menemukan apa yang mereka cari. Itu karena para demon sudah menyembunyikan diri di dalam dungeon field ini. Bahkan meninggalkan tempat ini dengan pikiran yang masih waras, itu tidak akan mungkin terjadi. Di tempat para demon, mereka menyadari bahwa Apostle sudah datang, namun mereka tidak bisa pergi untuk menemuinya. Produk Stardust juga sudah berjalan dengan normal kembali, akan sangat disayangkan jika tidak digunakan dengan baik. Lalu Suho yang sudah memasuki dungeon, sudah menemukan lokasi para demon berkat bantuan dari Beru. Tanpa basa-basi Suho pun menghajar salah satu demon dan berhasil mengalahkannya. Beru pun sangat senang karena tuan mudanya bisa menebas kepala demon dalam sekali serang. Beru juga menganggap kalau pelatihan dari si buaya itu memang berguna. Melihat orang-orang ini sudah tidak memiliki kesadaran, Suho pun menduga kalau terdapat pabrik Stardust di dungeon ini. Para demon yang menyadari bahwa hunter bertopeng hitam yang akan mengganggu misi besar Apostle langsung berubah gembira karena ini akan menjadi hadiah besar bagi sang Apostle yang akan mereka persembahkan. Karena stat Suho sudah meningkat, sekarang Suho juga bisa merasakan kekuatan sihir dari para demon ini. Kurang lebih mereka berada di level hunter peringkat A seperti Rudolph. Lalu Suho menanyakan di mana Apostle berada, dan si demon menjawab, kalau kau akan menemuinya setelah diriku membuatmu dalam kondisi koma, sebelum aku menyerahkanmu kepada sang Apostle. Si demon juga sangat senang,
Dengan kekuatan besarnya saat ini, dia tidak akan melepaskan Suho dengan mudah. Mendengar si demon yang membanggakan kekuatan besarnya, ternyata Suho sendiri sudah berhasil menyelesaikan pelatihan dari Amut sendirian, hanya dalam waktu 5 hari. Tubuh Suho juga sudah menjadi lebih kuat, dan Suho sudah menambahkan semua poin stat ke dalam strength-nya. Amut juga dapat merasakan bahwa saat ini tuan mudanya adalah manusia terkuat yang pernah dia lihat sejauh ini. Lalu dengan kekuatan yang Suho dapat, akhirnya tentakel dari demon dapat dengan mudah dihancurkan. Dengan poin strength Suho yang sudah mencapai poin 120, hal seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Lalu Suho gantian menghajar para demon dengan pukulan yang bisa menebas tubuh para demon hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Suho pun menanyakan sekali lagi, di manakah Apostle Itarim itu berada? Namun si demon tidak akan mungkin menjawab pertanyaan bodoh dari Suho, dan akhirnya Suho pun memisahkan kepala dari tubuh si demon dan mengakhirinya dengan tebasan dari belati di tangannya. Si demon yang masih dalam kondisi sadar akhirnya dapat merasakan aura yang sangat menakutkan dari pria yang dihadapinya. Lalu Suho akan mencari tahu tanpa si demon mengatakan apapun dengan bantuan dari Beru yang akan memakannya. Setelah Beru memakan kepala si demon, seketika itu juga Esil merasakan tiba-tiba tubuhnya terasa sangat ringan. Namun Beru tidak dapat menemukan soal Apostle, dan yang Beru lihat hanyalah para demon yang menganggap kalau Apostle itu sebagai cahaya kehidupan bagi mereka. Lagi-lagi Suho tidak mendapatkan informasi penting mengenai Leminsung, dan akhirnya Suho akan mengevakuasi orang-orang di sini terlebih dahulu ke tempat yang aman. Apostle juga dapat merasakan kalau keberadaan para demon telah lenyap. Lalu mereka semua telah sampai di ruangan boss dungeon, namun Miho sedikit terkejut karena tidak menemukan apapun selama perjalanan ke sini. Leminsung juga cukup senang karena melihat wajah Miho yang terlihat kebingungan karena tidak menemukan apapun. Lalu Leminsung meminta agar Apostle segera membatalkan rencana untuk mencuci otak para hunter, karena akan lebih baik jika semuanya berakhir tanpa masalah apapun. Namun Apostle tetap akan melanjutkan rencananya, dan saat Miho memerintahkan agar semua hunter masuk ke ruangan bos, Leminsung pun dikejutkan dengan Apostle yang memasukkan Stardust ke dalam tubuhnya. Apostle tetap akan mengubah semua hunter di kelompok ini menjadi pengikutnya, dan seseorang yang mereka pilih harus memiliki nilai tertentu. Apostle akan menggunakan Leminsung agar bisa mendapatkan hunter peringkat S Lim Taegyu. Mendengar Apostle yang membicarakan hunter peringkat S, Leminsung pun berkata, kalau aku tidak akan bisa tercuci otak oleh orang seperti dirimu. Seketika itu juga Leminsung melihat cahaya yang sangat terang, lalu menyuruh agar Leminsung melakukan sesuai dengan apa yang Supreme One inginkan. Akhirnya Leminsung berubah menjadi tenang, dan Apostle akan melanjutkan rencananya untuk mendapatkan Miho. Di sisi lain, Ketua Choi sedang mengawasi mereka dengan menandai. Jika summon ini muncul, maka sudah terjadi sesuatu pada kelompok. Namun Ketua Choi berharap agar giliran ranking S seperti mereka tidak akan ada. Akan lebih bagus jika wakil guild Leminsung tidak menyebabkan masalah dan menanyakan kepada Lim Taegyu apakah kau mengkhawatirkan wakil guildnya. Lim Taegyu pun merasa kalau saat ini Ketua Choi sedang mencoba membuatnya kesal. Mungkin itu karena Park Dojin sebagai hunter ranking S yang telah bergabung dengan Guild Reaper. Namun dengan kesal, Ketua Choi menjawab tidak sama sekali karena masih banyak orang berbakat di guildnya. Akhirnya Lim Taegyu menyudahi pertengkaran mereka, lalu dia masih tidak percaya kalau Leminsung adalah pelaku di balik distribusi Stardust. Sebagai ketua Guildmaster, Lim Taegyu merasa bertanggung jawab atas itu semua. Dan jika terjadi hal tidak terduga, Ketua Choi berharap agar Lim Taegyu tidak ikut campur selama Ketua Choi menetralkan Leminsung. Di dalam dungeon, para hunter sedang berjuang untuk mengalahkan bos dungeon. Leminsung juga datang untuk membantu, namun Miho merasa kalau Park Dojin sedang memberitahukan kalau dia akan selesai jika membantunya. Tapi Leminsung maju dengan api membara dan dapat mendaratkan beberapa serangan terhadap bos dungeon tersebut. Namun serangan seperti itu belum bisa mengalahkan bos dungeon, dan Leminsung akhirnya terkena cambukan dari ekor bos dungeon. Melihat Leminsung yang kesulitan karena belum mencapai level hunter ranking S, akhirnya Apostle memberikan kekuatan salah satu dari 5 kemampuan tielnya. Wujud utama yang hancur adalah berkah penguatan yang dapat memperkuat karakteristik unik.
Lalu Apostel ingin Leminsung menunjukkan kekuatan tersebut, bahwa setelah menerima berkah ini, Leminsung dapat menggapai hunter peringkat S yang sangat dia dambakan. Setelah mendapatkan kekuatan dari Apostel, Leminsung dapat mengeluarkan kekuatan yang setara dengan hunter ranking S yang langsung membuat bos dungeon lenyap seketika. Bahkan kekuatan tersebut dapat dirasakan oleh Lim Taegyu dan Ketua Choi dari luar. Miho sangat terkejut melihat Leminsung bisa berubah sangat drastis dalam sekejap. Apostle juga cukup kelelahan karena menggunakan Amplify kepada hunter peringkat tinggi, namun kekuatan tersebut akan lenyap nantinya. Apostle juga menganggap, kalau Leminsung bukanlah wadah yang cocok untuk menampung kekuatan seorang hunter ranking S. Menurut Miho, seharusnya hunter peringkat A itu tidak bisa mengeluarkan serangan dahsyat seperti itu, dan seharusnya Stardust juga tidak efektif pada hunter peringkat tinggi. Tiba-tiba Apostle diserang oleh Leminsung dari belakang, lalu Leminsung pun berkata kalau dia tidak mungkin bisa dikendalikan oleh orang seperti dirimu. Leminsung juga akan menggunakan dengan baik kekuatan yang sudah Apostle berikan untuknya. Akhirnya Leminsung mencoba kabur dari sini, membuat Miho sangat murka karena Leminsung sudah menyerang sesama hunter. Namun Leminsung cukup kesal karena terus mendengar suara di dalam kepalanya. Apalagi terdapat hunter peringkat S di luar sana yang ditugaskan oleh asosiasi, dan jika Leminsung menghabiskan waktu lebih lama, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dungeon ini. Miho pun memerintahkan para hunter untuk menangkap Leminsung, namun Leminsung berteriak dan menyuruh agar para hunter untuk menyingkir jika tidak mau mati. Dengan kecepatannya, akhirnya Leminsung berhasil kabur dari para hunter. Lalu Miho menyuruh Chulsung untuk memberitahukan situasi di sini kepada hunter peringkat S di luar sana. Apostle juga telah bangkit, dan cukup senang karena ternyata makhluk dengan ego besar dapat melawan kekuatan suci, dan itu adalah data yang sangat bagus menurut Apostle. Leminsung harus melarikan diri setelah mendapatkan kekuatan seorang peringkat S, karena dia tidak bisa terus bergantung pada Apostle dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba sebuah belati mengarah ke arah Leminsung, dan orang yang melemparkan belati tersebut berkata, kalau dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi karena adanya ledakan. Dia adalah Suho yang cukup senang karena Leminsung akhirnya keluar dengan sendirinya, dan Suho ingin penjelasan tentang semua kejahatan dari Leminsung. Suho ingin penjelasan tentang Stardust dan juga tentang Apostle Itarim. Leminsung cukup terkejut karena ada orang yang mengetahui tentang Apostle Itarim, dan orang di depannya adalah orang yang telah mengalahkan Guild Heina yang menggunakan masker hitam. Namun Leminsung tidak terlalu peduli dengan semua itu, dan prioritas utamanya adalah untuk kabur sebelum para hunter peringkat S menangkapnya. Apalagi Leminsung dapat mengetahui kalau orang ini bukanlah tandingannya, namun ternyata Suho dapat dengan mudah menangkap pedang dari Leminsung, dan Suho pun berhasil menendang wajah Leminsung. Hal tersebut membuat Leminsung bingung, padahal kekuatan sihir dari Suho lebih kecil darinya, lalu bagaimana bisa Suho melakukan hal seperti ini kepadanya? Beru pun menjelaskan kalau peringkat hunter itu hanya ditentukan dari kuantitas kekuatan sihir yang mereka miliki. Sementara tuan mudanya itu menjadi lebih kuat melalui stat kekuatan yang dimaksimalkan dengan pelatihan dari Ammut. Kemampuan fisik dari tuan mudanya bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh hunter peringkat A seperti Leminsung. Sementara itu di dalam dungeon, Miho menanyakan bagaimana bisa Park Dojin masih hidup setelah menerima serangan yang mengenai jantungnya. Namun Apostle hanya diam dan akan menanamkan Stardust ini kepada Miho. Tapi tiba-tiba, suara dari Ketua Choi menghentikan niatan dari Apostle, dan Miho sangat senang karena para hunter peringkat S sudah datang ke sini. Mereka berdua bergegas kemari setelah mendengar suara ledakan dan menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Lalu Miho menjelaskan kalau semua ini adalah ulah dari Leminsung setelah dia memancarkan mana yang sangat besar. Dan kemungkinan dari efek Stardust membuat Leminsung menyerang Hunter Park Dojin. Park Dojin pun menjelaskan kalau dirinya memiliki skill pemulihan, membuat Ketua Choi sangat terkagum kepadanya. Lalu Miho meminta agar Ketua Choi mengesampingkan hal itu dan agar lebih baik untuk mengejar Leminsung. Saat Ketua Choi akan meminta izin dari Lim Taegyu, ternyata dia sudah dulu pergi dari sini untuk mengejar Leminsung. Apostle juga bisa merasakan kalau koneksi dengan Leminsung belumlah terputus, lalu Apostle akan melakukan sesuatu agar tidak dicurigai dan akan membuang Leminsung. Akhirnya Apostle melihat keadaan Leminsung melalui matanya, dan Apostle melihat Leminsung yang sedang bertarung.
Apostle cukup terkejut karena Hunter bermasker hitam juga mengejar Leminsung, dan Apostle tidak pernah membayangkan akan secepat ini bertemu dengannya. Mengetahui adanya Hunter peringkat S, lalu Leminsung yang dapat melawan perintah darinya, dan situasi ini sangat berbeda dengan apa yang dia harapkan. Namun Apostle bingung, kenapa dirinya bisa tersenyum. Di tempat lain, Suho dan Leminsung sedang bertarung dengan cukup sengit, namun Leminsung tidak bisa membiarkan Suho menahan di sini lebih lama lagi. Akhirnya Leminsung bertanya, apakah kau akan melepaskanku jika aku menjawab pertanyaanmu? Suho pun bingung karena mengetahui Leminsung itu adalah rekan Apostle, namun Leminsung menjelaskan bahwa Apostle itu telah mengkhianati dirinya. Lalu Suho menanyakan kenapa kau membantunya dalam menyebarkan Stardust. Itu karena Apostle akan menghabisi orang yang ingin Leminsung singkirkan. Setelah Cataclysm muncul, semua yang Leminsung bangun telah berubah dalam sekejap. Seseorang yang bukan siapa-siapa sebelum Cataclysm, tiba-tiba menjadi Hunter ranking S dan mulai meremehkannya. Agar dia bisa menjalani hidup seperti sedia kala, ada sosok tertentu yang harus Leminsung habisi. Apalagi Leminsung merasa kalau Suho juga ingin menghabisi Apostle Itarim. Namun Suho menjawab kalau dia tidak berniat menghabisinya jika bisa menggunakan kata-kata. Leminsung berkata apakah kau tidak akan menghabisinya meskipun Apostle datang untuk menginvasi dunia kita, dan kau itu memiliki karakter yang membuatku merasa jijik, ucap Leminsung. Dan menurut Leminsung, akan ada waktu di mana kau akan terlibat dalam sebuah situasi, dan kau harus membuat sebuah keputusan. Karena Leminsung terlalu banyak memberikan informasi, akhirnya Apostle menggunakan kekuatannya agar Leminsung tidak berbicara lebih jauh lagi. Apostle juga berterima kasih kepadanya. Berkat Leminsung akhirnya Apostle bisa mendapatkan banyak hal. Dan Apostle akan menggunakan tubuh Leminsung untuk yang terakhir kalinya. Seketika itu juga Leminsung langsung mengeluarkan cahaya yang sangat terang, lalu Beru juga merasakan energi Itarim yang jauh lebih kuat dari Broky. Leminsung perlahan berubah mengeluarkan pedang bercahaya dan juga sayap seperti prajurit para rulers. Kini Leminsung sudah dikendalikan oleh Apostle, dan dia akhirnya mengetahui dengan Suho yang ingin sekali bertemu dengan dirinya. Apostle juga sangat ingin bertemu dengan Suho si masker hitam yang selalu mengganggu semua rencana yang sudah dia kerjakan.